udah terkena najis juga bersih. Ya, ya. Seperti hal apa? Air seember udah kejatuhan apa? Najis. Atau kebansetan air kencing. Kan jadi muntah najis tuh. Lalu buat ngepel. Ya. Bersih lantainya. Tapi tidak suci. Nah, orang kan kebanyakan di sini bersih ngambilnya. Pakaian bersih. Ya, padahal bukan bersih, suci. Ya, kalau untuk apa ibadah untuk sholat ya. Sekalipun ini pakaian ya berhari-hari dipakai ya, yang tadinya putih udah agak kecoklat-coklatan, kerahnya udah bekas daki mulu. Selagi itu apa suci bisa dipakai bosok. Tapi pakaian yang kena najis ya darah misalkan bentuk najisnya, lalu apa dicuci ya disikat segala macam. Tapi apa? Sistem mencucinya itu tidak dibasuh. Ya, tidak menggunakan tangan fikih. Bersih. Ya, tapi tidak suci. Ya, sekalipun berkali-kali dicuci, direndam lagi hingga bersih banget, tetap ya tidak suci. Ya. Maka apa? Walaupun bersih, tidak suci, nggak bisa dipakai buat apa sholat. Tuh, jadi apa? Suci kalau untuk ibadah. Ya. Nah, apa sih air yang suci? Mensucikan itu wa huwa alladzi lam taqaf fihi najasatun. Air yang suci mensucikan itu adalah air yang belum kejatuhan najis di dalamnya. Ya, belum kejatuhan najis. Ya. Apakah itu maka air sumur bersucinya ataukah itu pakai air hujan ya dan air-air yang lainnya, yang jelas airnya itu belum kejatuhan apa najis. Paham tuh? Paham. Misalnya apa? Tadi belum kecipratan air kencing. Ya, belum kejatuhan kotoran binatang ataupun kotoran manusia atau enggak kejatuhan bangkai. Itu airnya. Kemudian wala syai'un tahirun yadhubu. Dan airnya itu belum kejatuhan sesuatu yang suci yang lebur di dalamnya yang sehingga air itu menjadi berubah sifatnya. Apa sesuatu yang suci tersebut? Misalkan sabun mandi. Sabun mandi kan suci ya? Suci. Ya, lalu apa? Misalkan air di kolam. Ya. Sabun nyemplung. Nah, begitu sabunnya diangkat ataupun belum diangkat, dilihat. Misalkan sabunnya warnanya merah. Itu air yang tadinya bening lalu apa? Kemerah-merahan. Ya, persis kayak apa? Sirup Marjan. Nah, marjan. Emang merah semuanya marjan? Nggak merah sih, kepimpingan dikit. Ya. Tuh. Lagi kemarahan. Berarti kan berubah ya. Yang tadinya bening lalu apa? Menjadi merah. Berubah namanya. Ya. Karena yang jatuh itu adalah sesuatu yang suci, maka hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Ya. Suci tapi tidak mensucikan. Atau kejatuhan apa? Sampo. Ya, punya sampo habis dipakai separoh ya, naruhnya di pinggir kolam. Lalu apa? Jebur. Ya. Nah, begitu mandi ya sampo gua kecebur. Airnya tetap bening. Ya. Begitu dicium bau sampo. Ya. Berarti berubah baunya. Ya. Maka itu air pas suci tapi tidak tidak mensucikan. Ya. Atau bau enggak? Sifat apa? Warnanya pun kagak. Tapi kalau samponya ya udah 2
Begitu lagi kumur, nih kok air rasa sabun. Loh, berarti apa? Berubah dalam siapa? Rasanya. Nah, airnya suci tapi tidak mensucikan. Karena apa? Sudah berubah disebabkan kejatuhan sesuatu yang suci. Nah, air yang digunakan untuk bersuci, berwudu, ya, untuk mandi hadas, untuk mengangkat najis, tidak boleh menggunakan air yang seperti itu. Ya, air yang masih apa? Keadaannya normal, belum apa berubah. Kemudian walam yakun qalilan mustakmalan, dan air yang digunakan tersebut tidaklah air yang keadaannya sedikit kadarnya yang sudah mustakmal. Ya. Air mustakmal itu air yang sudah dipergunakan untuk bersuci. Kalau pada wudu itu pada basuhan anggota wajib, basuhan pertama. Seperti wudu basuh wajah. Ya. Ini kan wajah apa? Anggota wajib. Ya. Maka air yang terlepas dari wajah basuhan pertama itu namanya atau basuh tangan. Ya, basuhan pertama. Nah, lalu ada air yang terlepas dari tangan. Nah, yang terlepas ini namanya apa? Mustama. Atau basuhan kaki. Ya. Atau dipakai buat mandi. Mandi hadas, mandi janabat. Maka air yang terlepas dari tubuh itu namanya mustama. Atau digunakan untuk menghilangkan najis pakaian. Ya, dipakai buat membasuh pakaian, ya, yang terkena najis. Maka air yang terlepas dari pakaian itu namanya apa? Mustama. Dan kemustakmalan itu tetap ada selagi air itu kadarnya sedikit. Artinya apa? Tidak mencapai 2 kula. Jadi selagi sedikit mustakmal. Atau mustakmalnya itu sebab kejatuhan air mustakmal. Air yang sedikit sebab kejatuhan air yang mustakmal. Seperti ada air kurang dari 2 kula. Pada satu wudu, ini basuhan pertama nyiprat. Ya, itu di kolam atau di bak yang airnya dikit. Maka itu air yang di kolam atau yang di bak kadar sedikit itu jadi mustama. Ya. Tuh, ya. Nah, ini harus dipahami. Ya, supaya apa? Orang itu ibadah kepada Allah memang benar-benar dirinya itu suci. Jangan sampai kelihatannya doang suci tapi pada dasarnya menurut syariat tidak suci. Paham itu air yang suci mensucikan? Belum, Pak. Belum. Ya. Ya, jadi wudu, mandi hadas, menghilangkan najis, airnya itu ya air yang digunakan untuk wudu, untuk mandi, untuk kena najis harus air yang suci mensucikan. Ya, apa kita pakai air hujan, air sumur, ya air sungai, pokoknya apa? Suci mensucikan. Nah, air yang suci mensucikan itu bagaimana sih? Tadi alladzi lam taqo fihi najasatun. Air yang belum kejatuhan najis. Ya. Baik itu airnya ada 2 kula ataupun tidak. Ya. Yang penting caranya kalau kurang dari 2 kula ya. Jangan sampai apa? Dikobok. Kemudian belum kejatuhan sesuatu yang suci. Tadi apa? Sabun misalkan. Ya. Sabun, nyemplung. Ya, belum kecemplungan sabun, belum kecemplungan sampo, ya, yang bisa merubah sifatnya air. Paham ya? Tuh. Kemudian airnya juga bukan air yang mustakmal yang keadaannya sedikit. Jadi ini air yang bekas netes dari basuhan pertama pada saat wudu. Ya, misalkan ditampung, ya, jatuh lagi ke kolam. Nah, itu nggak boleh. Ya dipakai, ya nggak boleh air itu, ya
Kalau keadaannya pas sedih atau kemustakmal itu sebab kebancetan air yang mustakmal. Basuhan wajah pertama, lalu apa? Nyipratin air yang di kolom yang keadaan sedih. Maka itu air yang kecipratan